Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Desmita dari kelas 1B dari Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Di sini saya mendapat tugas bahasa Indonesia yaitu menjelaskan tentang kerangka tulisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka tulisan mulai dari pengertian kerangka tulisan, yang kedua bagian-bagian kerangka tulisan, yang ketiga manfaat kerangka tulisan, yang keempat syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik, yang kelima jenis kerangka tulisan, yaitu terdapat eksposisi, argumentasi, narasi, dan deskripsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu kurangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Yang kedua yaitu ada bagian-bagian kerangka tulisan. Yang pertama, bagian pendahuluan, terdapat latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik menulis. Yang kedua itu ada bagian pembahasan, yaitu yang terdiri dari menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematis. Yang ketiga ada bagian penutup, yang terdiri dari bagian terakhir atau penutup, kesimpulan, bentuk detail-detail, sari, atau tujuan. Yang ketiga ada manfaat kerangka tulisan, yaitu terdiri dari 1. Tulisan dapat disusun secara teratur. 2. Tidak mengalami pengurangan. Yang ketiga, data, kasus, dan rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, berfungsi sebagai miniatur dan properti. Yang kelima, ada syarat-syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik. Yang pertama itu, tesis harus jelas. Yang kedua, setiap unit dalam gagasan mengandung suatu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit baik di unit pertama maupun subunit menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Di sini saya akan menjelaskan jenis kerangka tulisan dan jenis kerangka tulisan berdasarkan perumusan. Jenis kerangka tulisan apa itu? Yaitu ada non-formal dan formal. Untuk non-formal merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah. Yang kedua ada formal, yaitu formal biasanya timbul dari pertimbangan topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks, atau suatu topik yang sederhana tetapi penulisan tidak maksud untuk segera menggarapnya. Jenis kerangka tulisan berdasarkan rumusan, yaitu ada 2, kerangka kalimat dan kerangka topik. Yang dimaksud dengan kerangka kalimat yaitu kerangka karangan yang disusun dalam bentuk kalimat-kalimat lengkap yang menjabar ide-ide pokok karangan. Yang kedua itu ada kerangka topik. Kerangka topik ialah karangan-karangan yang dituangkan dalam bentuk frasa dan klausa sehingga tampak lebih praktis. Yang keenam yaitu ada eksposisi, argumentasi, narasi, dan deskripsi. Eksposisi yaitu tujuan utama teknik menulis tulisan eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi yaitu karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan. Itu ada narasi. Berasal dari kata tunarat, yaitu bercerita. Cerita adalah karangan peristiwa atau kejadian secara kronis, baik fakta maupun rekanan atau fiksi. Yang keempat yaitu ada deskripsi, yaitu gambaran verbal ihwal manusia, objek, penampilan, pemandangan, atau kejadian. Mungkin itu saja karangan tulisan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.